Shalom, damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Hari ini 5 April 2021, saya Pendeta Lolita mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Keseluruhan tubuh roh dan jiwa kami saat ini mau kami arahkan kepada firman-Mu Tuhan. Berkuasalah mengubahkan hati kami untuk mau hidup dan melakukan kehendak-Mu. Amin. Mari kita membuka bersama Kejadian pasal yang ke-1 ayat ke-1 hingga ayat yang ke-19. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Saudaraku, menghayati firman Tuhan terlebih dahulu, mari kita menengok keadaan di sekitar kita. Bagaimana suasana alam di sekeliling saudara saat ini? Tengoklah cakrawala atau langit yang membentang. Apakah saat ini terang atau gelap? Lihatlah pada segenap ciptaan lain juga. Ada air, daratan, lautan, segala ragam tumbuh-tumbuhan, pepohonan, aneka jenis binatang, matahari, bulan, bintang, termasuk diri kita atau orang-orang di sekitar kita. Saudaraku, Kejadian pasal 1 menegaskan bahwa semua yang ada itu adalah ciptaan Allah. Apa yang saudara nikmati, yang saudara miliki, yang saudara lihat di dunia saat ini adalah bagian dari karya Allah, Sang Pencipta. Artinya, Allah adalah pemilik segala sesuatu yang ada. Bumi adalah milik Allah, sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur pasal 24 ayat yang pertama. Dan Allah adalah pusat alam semesta, sebagaimana dikatakan Ayub 38 hingga 42. Saudara, ia menciptakan segala sesuatunya. Allah menciptakan segala sesuatunya sebagai ekspresi kasih-Nya kepada dunia ini dan manusia. Sebagai pencipta, Allah adalah pencipta yang kreatif dalam karyanya. Sebagai pencipta,
Allah berbeda dengan ciptaannya. Sebagai pencipta, Allah bersifat kekal dan otoritasnya untuk mengendalikan segala ciptaan tak terbantahkan. Allah beserta segala ciptaannya yang ada menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu tak terbatas. Kita ciptaannya ini yang terbatas. Dan untuk itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting ketika kita mau serakah merusak alam dan ciptaan Allah yang ada di bumi. Robert R. Borong dalam bukunya Etika Bumi Baru mengatakan, planet bumi ini sedang menderita sakit, kurus, dan terancam kematian. Saudara, itulah masalah besar yang sedang dihadapi umat manusia dewasa ini dan di masa depan. Mengapa demikian? Sebab ancaman kehancuran terus berlanjut dalam proses kerusakan lingkungan hidup manusia. Dunia dengan segala isinya yang pada mulanya diciptakan dan dilihat Allah begitu baik itu kini rusak. Bencana terjadi di mana-mana. Cuaca sulit untuk diprediksi. Alam tidak lagi bersahabat kepada manusia. Dan manusia sendiri ada batas usianya. Saudaraku, dunia ini bukan hasil kebetulan dan juga kemungkinan. Tetapi Allah yang menciptakannya. Karena itu gereja dalam hal ini sebagai persekutuan orang percaya sebagai ciptaan baru dipanggil untuk berperan dalam menghadirkan damai sejahtera Allah di bumi ini. Saudaraku, hal itu dapat dilakukan dengan mengusahakan keharmonisan dengan seluruh ciptaannya. Artinya selagi Allah masih mempercayakan kehidupan, selagi Allah masih mempercayakan alam ini sebagai pahari, sebagai pulaksanai, sebagai saudara kita, mari kita memeliharanya sebaik mungkin. Kehidupan ini dan alam ini adalah ciptaan bagi dan tempat di mana kita manusia hidup. Oleh sebab itu, tempat hidup ini perlu untuk kita usahakan, tempat kita hidup ini perlu untuk kita rawat, dan tempat hidup ini perlu kita kelola dengan baik, bijak, etis, dan bermoral. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghargai Tuhan Allah sebagai pencipta pada saat ini dapat kita tunjukkan dengan menghargai alam ciptaannya. Sebab kecintaan kita kepada ciptaan Allah menunjukkan sejauh mana kecintaan kita kepada Allah Sang Pemilik. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa Engkau Allah Sang Pencipta dunia dan segala isinya pun kami manusia. Tolonglah kami agar sebagai ciptaan-Mu kami dapat mengelola dan memelihara alam beserta seluruh ciptaan yang ada dengan bertanggung jawab sebagai wujud kecintaan kami kepadamu. Berkati dan sertai seantero kehidupan kami sepanjang hari ini. Lindungilah kami daripada yang jahat. Berilah kesehatan dan kekuatan bagi setiap orang. Berkenanlah Engkau Tuhan menyatakan karya pemulihan-Mu bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Dan menunjukkan mujizat-Mu bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Agar kelegaan dan semangat baru mereka peroleh untuk menjalani kehidupan. Curahkanlah berkat-Mu melalui segala pekerjaan yang dilakukan. Berkatilah gereja-Mu dimanapun berada, terkhusus yang ada di jemaat Ulung Siron. Kiranya Engkau menyertai dan memberi kelancaran untuk mengerjakan program kerja gereja dalam bentuk kesaksian, persekutuan, dan pelayanan. Setiap warga boleh semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapannya akan Tuhan. Bagi bangsa negara kami, bahkan daerah tempat tinggal kami, biarlah kiranya pada saat ini Tuhan pula memberkati. Segala persoalan bangsa ini juga kami gumuli dalam doa bersama Tuhan. Kiranya kesejahteraan, ketentraman, persatuan, dan kesatuan NKRI ini tetap terjaga.
Para pemimpin kami beroleh hikmat untuk menjadi pemimpin yang jujur dan adil dalam segala laku dan keputusan yang mereka ambil. Bahkan dalam situasi pandemi yang masih saja melanda dunia ini, kiranya pertolongan Tuhan dinyatakan untuk dapat membebaskan dan melepaskan kami, sehingga kami pun dapat beraktivitas seperti biasanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.